Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 16. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene pun berpindah pada Fushiguro, di mana dia nampak begitu tertekan melihat pergerakan Toji yang benar-benar di luar nalar. Fushiguro meyakini bahwa Toji adalah versi sempurna dari Maki yang mampu bergerak secepat kilat tanpa mengandalkan energi kutukan. Melihat kondisi yang sangat merugikan ini, Fushiguro pun berusaha fokus dan membayangkan kalau dia bisa memenangkan pertarungan ini. Ketika Toji mulai ancang-ancang menyerang, disitulah Fushiguro mengerahkan serbuan pasukan kelincinya. Sebenarnya Fushiguro hanya berusaha melarikan diri dengan berlindung di balik pasukan kelinci. Sayangnya insting Toji sangat tajam, dan dia selalu menekan Fushiguro dengan serangan senjata tajamnya. Fushiguro pun terus berlari hingga memasuki sebuah pabrik kosong. Sayangnya, walau sudah berusaha berlari sejauh mungkin, namun Toji selalu selangkah di depannya. Fushiguro pun kesal, apalagi energi kutukannya saat ini tidak cukup untuk melakukan perluasan domain. Dia pun mau tidak mau harus melakukan pertarungan jarak dekat melawan Toji. Namun semua pukulan Fushiguro dimentahkan Toji, dan bahkan segala bantuan serangan dari pasukan kelinci benar-benar tidak berguna. Setelah Fushiguro dihempaskan, kali ini para pasukan kelinci mulai mendatangi dan menyerang Toji. Namun sayang, lagi-lagi sejumlah pasukan besar kelinci tersebut tidak sebanding dengan kekuatan Toji yang benar-benar tidak masuk akal. Semua kelinci pun dibantai sepersekian detik, dan fakta ini jelas membuat Fushiguro sangat-sangat frustasi. Di sisi lain, Panda dan Kusakabe terlihat menyisir dan melakukan pencarian korban selamat. Meski berada di dalam penghalang, namun sebagian besar orang biasa telah dievakuasi oleh Toge Inumaki. Panda berharap bisa segera pergi dan membantu Kujo Satoru di basement lantai 5 stasiun Shibuya. Untuk itulah dia mengajak Kusakabe agar bergegas sebelum semuanya terlambat. Namun sikap Panda yang terus membahas Kujo ini justru membuat Kusakabe kesal. Menurut Kusakabe, mungkin di sudut gedung ataupun bangunan ini masih tersisa korban bocah-bocah yang bisa saja saat ini sangat ketakutan. Dia pun memerintahkan Panda untuk kembali menyisir bangunan termasuk di dalam toilet. Setelah Panda bergegas melakukan pencarian korban, Kusakabe nampak capek karena dia mulai kehabisan alasan untuk membohongi Panda. Ternyata Kusakabe adalah seorang pengecut yang tidak mau pergi ke basement lantai 5. Apalagi sedari tadi dia merasakan adanya energi kutukan kuat dan terputus-putus di basement lantai 5. Yang dilakukannya saat ini hanyalah terus membohongi Panda dan sekedar mengulur waktu agar tidak mati konyol. Sesaat kemudian, Kusakabe dan Panda sadar bahwa di atas mereka muncul dua orang anak buah Geto Suguru, yaitu Toshihisa Negi dan Manami Suda. Oke, kita kembali pada Fushiguro, di mana dia masih berjuang mati-matian untuk melawan Toji. Fushiguro terus terpukul mundur dan dia tidak sanggup mendaratkan satu serangan pun pada Toji. Lagi-lagi dia memutuskan kabur serta mengulur waktu, walau faktanya keputusan tersebut benar-benar sangat merugikannya. Fushiguro pun mau tidak mau harus menyelesaikan pertarungan ini. Dia lantas menjebak Toji di sebuah gedung kantor, dan sedetik kemudian meledakkan lelaki kesurupan tersebut dengan kekuatan petir Shikigami Nue. Walau efek serangannya gila, namun si Toji sama sekali tidak terluka. Toji pun kembali mendesak Fushiguro.
Hebatnya Fushiguro bisa menyesuaikan timing, hingga membuat Toji masuk ke dalam arus jebakan kelincinya. Dia lantas mencengkeram baju Toji dan mengeluarkan pedang hitamnya untuk melesatkan serangan fatal. Namun sayang, serangan tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh Toji. Setelah melihat muka Fushiguro lebih dekat, disinilah Toji agak terkejut. Dia pun terdiam sambil memandangi sosok pemuda di hadapannya dengan penuh pertanyaan. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Toji masih hidup. Di hadapan Naobito, Toji berencana menjual anaknya ketika nanti berusia 5 atau 6 tahun. Dia sangat yakin kalau anaknya sangat berbakat dalam ilmu sihir. Sambil tertawa merendahkan, Naobito akan membeli anak Toji dengan harga mahal jika benar bocah tersebut memiliki bakat ilmu sihir. Walau terkesan tidak peduli, namun Toji sebenarnya hanya ingin putranya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Toji pun menanyakan nama asli pemuda di hadapannya ini. Dia pun tersenyum setelah mengetahui bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya sendiri yang tengah beranjak dewasa. Selain itu dia bersyukur karena pemuda itu adalah Fushiguro dan bukan klan Zenin yang dulu pernah membuangnya. Tanpa banyak bicara, Toji lantas bunuh diri dengan menusukkan senjata tajamnya di kepalanya sendiri. Tentu saja Fushiguro sangat terkejut dengan perubahan sikap Toji, ditambah lagi sosok Toji tiba-tiba berganti menjadi orang lain. Ternyata Fushiguro mengalami luka tusukan yang cukup serius di perutnya akibat pertarungan melawan Toji tadi. Ketika dia hendak pergi untuk menemui rekan-rekannya, tanpa disangka si Haruta tiba-tiba muncul dan menebasnya dari belakang. Di saat yang bersamaan, Kusakabe nampak bersiap menghadapi Negi dan Manami. Namun saat hendak menyerang, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata ledakan tersebut berasal dari pertarungan Jogo melawan Sukuna. Sukuna nampak menjapik-japik Jogo dengan brutal. Pun demikian, Jogo terus berusaha melakukan serangan balasan. Ledakan dan kobaran api Jogo membuat suhu udara meningkat tajam. Pertarungan sengit antara Sukuna dan Jogo membuat banyak gedung pencakar langit hancur berantakan. Namun yang pasti, Sukuna jauh lebih unggul dari Jogo. Sebenarnya sedari awal Jogo sudah menyadari perbedaan kekuatannya dengan Sukuna. Namun dia tidak menyangka bahwa perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Dia pun melepaskan lava berkekuatan ekstra panas untuk mengalahkan Sukuna. Namun berbagai serangan supernya tersebut sama sekali tidak mampu melukai si Raja Kutukan. Sukuna pun menyerang Jogo dengan brutal, hingga membuat roh kutukan tingkat khusus tersebut muntah darah. Namun Jogo masih tidak mau menyerah. Dia pun melepaskan bola meteor api besar dari langit untuk membalas Sukuna. Posisi Kusakabe begitu dekat dengan area pertarungan Sukuna dan Jogo. Ketika Kusakabe dan yang lainnya ingin kabur dari TKP, saat itu juga Sukuna datang dan menahan pergerakan semua orang. Jika sampai bergerak sedikit saja, maka Sukuna akan membantai semuanya tanpa terkecuali. Jelas saja semuanya jadi diam dan berkeringat dingin. Sedetik sebelum meteor Jogo menabrak bumi, semua orang lantas melarikan diri setelah mendapatkan aba-aba dari Sukuna. Ledakan meteor Jogo benar-benar meluluh lantakkan daerah di sekitarnya. Awalnya Jogo yakin kalau Sukuna bisa dikalahkan dengan meteornya. Namun Sukuna masih baik-baik saja karena berhasil menghindari serangan Jogo. Dengan santai Sukuna akan menghadapi Jogo dengan teknik serangan terbaiknya. Disinilah Jogo sangat terkejut karena dia melihat Sukuna menggunakan teknik api yang begitu mirip dengan api miliknya. Keduanya pun mulai beradu kekuatan api. Sukuna dengan panah apinya, sementara Jogo memanipulasi apinya hingga menjadi bulat namun mematikan. Saat itu di dalam alam bawah sadarnya, Jogo meminta maaf pada Hanami dan Dagon. Namun baik Hanami dan Dagon tidak mengapa, karena masih ada Mahito yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Hanami sendiri yakin bahwa Mahito masih bisa menjadi lebih kuat lagi karena dia adalah pemimpin utamanya. Tanpa diduga Sukuna tiba-tiba muncul dan menceramahi Jogo yang ingin menjadi manusia sejati bersama teman-temannya. Meskipun terdengar konyol, namun Sukuna memahami bahwa Jogo ingin mendapatkan posisi layaknya manusia. Manusia dan kutukan selalu menentukan nilai diri melalui kelompoknya. Hal ini pun membuat keberadaan mereka semakin lama semakin kecil dan lemah. Menurut Sukuna,
Kelemahan Jogo adalah dia tidak memiliki rasa lapar ataupun hasrat untuk jadi yang terkuat. Namun demikian, Sukuna sangat senang bisa meladeni Gojo. Raja Kutukan ini pun menganggap bahwa Jogo jauh lebih baik dari musuh yang pernah dilawannya 1000 tahun yang lalu. Setidaknya Jogo harus berbangga diri, apalagi Sukuna telah menganggapnya sebagai lawan yang sangat tangguh dan kuat. Mendengar pernyataan Sukuna, tanpa disangka air mata Jogo menetes begitu saja. Dan bahkan tanpa disadari, saat itu juga Jogo telah kehilangan nyawanya. Sekujur tubuh Jogo nampak terbakar dengan begitu parah. Sesaat kemudian, Uraume tiba-tiba muncul dan menyapa Sukuna setelah sekian lama tidak berjumpa. Adegan pun kembali pada Fushiguro Megumi, di mana dia nampak merintih kesakitan setelah punggungnya ditebas oleh Haruta Shigemo. Meskipun terluka parah dan darahnya berceceran di mana-mana, namun Fushiguro terus berjalan dan berusaha menjauhi Haruta. Haruta pun tertawa jahat, karena dengan pendarahan parah seperti itu, dia yakin Fushiguro pasti akan tewas dengan sendirinya. Dan benar saja, sedetik kemudian Fushiguro nampak tersungkur di tengah jalan. Namun pemuda ini masih tidak menyerah. Teknik 10 bayangan Fushiguro awalnya hanyalah 2 ekor anjing dewa. Jika dia ingin menggunakan Shikigami yang lain, maka dia harus mengetahui cara menjinakkan mereka. Walaupun proses menjinakkan Shikigami bisa dilakukan oleh banyak orang bersama-sama, namun hal tersebut jadi tidak berarti bagi seorang penyihir Jujutsu. Oleh karena itulah, jika ini semua demi bisa menjinakkan Shikigami terkuat, maka Fushiguro bisa memanggil Shikigami tersebut kapan saja. Scene pun flashback beberapa tahun ke belakang, di mana kala itu Gojo menceritakan tentang perseteruan klan Gojo dan Zenin pada Fushiguro. Sejak zaman Edo atau mungkin zaman Keijo, kedua klan tersebut memang tidak pernah akur sama sekali. Pada waktu itu kedua kepala keluarga dari masing-masing klan bertarung habis-habisan 1 lawan 1. Hasil dari pertarungan sengit tersebut membuat keduanya tewas. Kala itu pemimpin klan Gojo sama seperti Satoru, di mana dia memiliki 6 mata dan teknik kutukan tak terbatas. Sementara pemimpin klan Zenin memiliki teknik kutukan 10 bayangan seperti milik Fushiguro. Fushiguro lantas mengepalkan kedua tangannya di depan. Di dalam benaknya, Fushiguro meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan Shikigami yang satu ini. Haruta pun nampak kebingungan dan begitu waspada dengan tingkah laku Fushiguro. Dia pun sangat terkejut dan berusaha menghentikan tindakan Fushiguro. Namun dia terlambat, karena tanpa sadar Fushiguro telah melibatkannya ke dalam ritual pembangkitan Shikigami terkuat, yaitu Mahoraga. Bahkan saking kuatnya, ledakan energi kutukan Mahoraga bisa memancing Sukuna untuk mendatanginya. Fushiguro lantas berpesan pada Haruta untuk berjuang semaksimal mungkin karena Mahoraga tidak bisa dikendalikan. Sedetik kemudian, Fushiguro langsung disikat oleh Mahoraga yang dijuluki sebagai Jenderal Suci Alam Lain. Haruta pun hanya bisa mematung ketakutan, apalagi Fushiguro nampak tergolek tidak sadarkan diri di sudut jalan. Tak berselang lama, si Mahoraga lantas mendatangi Haruta dan memukulnya tanpa ampun. Namun sebelum itu terjadi, tanpa disangka Haruta telah diselamatkan oleh Sukuna. Sukuna pun melihat Fushiguro yang mengalami mati suri. Dalam waktu yang relatif singkat, si Raja Kutukan pun telah memahami situasi yang terjadi saat ini. Keputusannya menyelamatkan Haruta juga tidak salah, apalagi sepertinya si Fushiguro berniat mati dengan melibatkan Haruta dalam ritual pemanggilan Mahoraga. Begitu si Haruta tewas, maka ritual ini akan berakhir dan Fushiguro juga akan ikutan mati. Sukuna pun memberikan pertolongan pertama pada Fushiguro dan berharap pemuda tersebut tidak mati sia-sia. Agar Fushiguro tetap hidup, Sukuna yang merupakan sosok di luar ritual harus bisa mengalahkan Mahoraga. Dengan demikian, maka ritual ini seakan-akan tidak pernah terjadi. Mahoraga lantas mengeluarkan pedang khusus dari tangannya dan memukul Sukuna dengan begitu keras. Awalnya Sukuna menangkis serangan tersebut, namun dia langsung menghindar setelah menyadari bahwa pedang Mahoraga adalah pedang pembasmi roh kutukan. Jika saja Sukuna adalah roh kutukan, maka dia pasti lenyap setelah terkena serangan Mahoraga tadi. Keduanya pun bertarung habis-habisan. Sukuna menebas tubuh Mahoraga hanya dengan gerakan jari.
Sementara Mahoraga membanting dan menghempaskan Sukuna hingga membuat bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Walau kehilangan satu kaki, namun Mahoraga terus menyerang membabi buta. Sementara itu si Sukuna terus meladeni setiap serangan Mahoraga dengan begitu santai. Disinilah diketahui kalau Mahoraga mampu beregenerasi dan memulihkan kondisi tubuhnya yang rusak atau hancur. Pertarungan pun terus berlanjut hingga membuat gedung-gedung besar terbelah dan terbang ke sana kemari. Kehancuran yang ditimbulkan pun sudah tidak main-main lagi. Parahnya, kali ini banyak para penduduk sipil yang terlihat di samping pertarungan keduanya. Bahkan tidak sedikit juga para warga yang menjadi korban dari pertarungan mengerikan ini. Dalam serangannya, Mahoraga juga melepaskan teknik serangan yang mengandung energi kutukan. Namun semua serangan Shikigami ini selalu dimentahkan Sukuna. Sukuna sendiri selalu mencabik-cabik dan menebas Mahoraga dengan brutal. Namun lagi-lagi Mahoraga mampu menyembuhkan diri dan kembali menyerang Sukuna dengan energi kutukannya. Proses regenerasi Mahoraga dimulai setelah roda sihir di kepalanya berputar. Sukuna nampak tersenyum jahat dan meyakini kalau kekuatan Mahoraga bisa beradaptasi pada semua fenomena. Untuk itulah dia memuji Fushiguro, karena dia telah menunjukkan kekuatan Shikigami yang sangat luar biasa seperti Mahoraga. Ketika Mahoraga hendak menggenggam Sukuna, saat itu juga si Raja Kutukan ini mengaktifkan perluasan domainnya, yaitu Fukuma Misushi atau kuil kedengkian. Tidak seperti domain lainnya, domain milik Sukuna ini tidak membatasi ruang dengan penghalang. Kemampuannya untuk mewujudkan domain bawaan tanpa menggunakan penghalang nampak seperti seniman yang melukis langsung di langit. Ini adalah salah satu teknik dewa. Ditambah lagi ikatan sumpah akan terbentuk dengan memberikan rute pelarian pada musuhnya. Efek serangannya meningkat tajam dan pasti mengenai sasaran hingga radius 200 meter. Tidak peduli sasaran tersebut memiliki energi kutukan ataupun tidak. Dikarenakan efeknya bisa mengenai Fushiguro Megumi, maka Sukuna memperkecilnya hingga radius 140 meter saja. Di sini pun diperlihatkan bahwa semua penduduk sipil yang berada pada jangkauan domain Sukuna langsung tertebas hingga tidak bersisa. Sukuna terus melepaskan serangan tanpa batas pada Mahoraga sebelum kuil kedengkiannya menghilang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Mahoraga, di mana teknik ini tidak pernah diperlihatkan untuk melawan Shikigami terkuat sebelum dia beregenerasi kembali. Mahoraga pun dibuat tidak berkutik dan benar-benar kesulitan menyembuhkan diri. Sukuna lantas mengakhiri serangan brutalnya dengan melesatkan panah api pada Mahoraga. Serangan super kuat ini pun membuat Mahoraga menjerit, diikuti dengan ledakan api hebat di sekitarnya. Tubuh Mahoraga sendiri nampak lenyap dan hanya menyisakan roda sihir yang tergeletak serta meleleh di tanah. Setelah pertarungan usai, Sukuna dengan santainya mengusir Haruta begitu saja. Tentu saja Haruta sangat senang bukan kepalang. Dia pun berlari dan merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia karena berhasil lolos dari kematian. Namun semua kesenangan itu seketika berakhir karena tanpa sadar Sukuna telah membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, kepala sekolah Yaga dan Suko Ieiri melihat tubuh Fushiguro yang tergeletak dan masih tidak sadarkan diri. Sekilas Pak Yaga menyadari bahwa yang mengantar Fushiguro tadi adalah Itadori yang masih dirasuki oleh Sukuna. Pada pukul 23:14 waktu Shibuya, Sukuna pun kembali di area pertarungan sebelumnya. Sebelum mengembalikan kesadarannya pada Itadori, si Raja Kutukan ini pun memperlihatkan seluruh ingatan serta pembunuhan dan pembantaian keji yang dilakukannya pada Itadori. Tentu saja Itadori sangat terkejut, terpukul dan terdiam mematung di tempatnya. Tangannya gemetaran hebat menyaksikan pemandangan buruk di hadapannya. Apalagi semua itu terjadi karena ulah dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan kegilaan Sukuna. Itadori pun menangis hebat dan benar-benar sangat frustasi. Tangannya mencakar tanah hingga berdarah-darah, seraya mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih pantas mati daripada orang lain. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua yang telah terjadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bagaimanapun juga, Itadori merasa tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan seperti ini. Dia harus terus berjuang dan bertarung. Jika terus berdiam diri meratapi kesedihan, dia merasa kalau dirinya tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh keji.
Itadori nampak berjalan sendirian menyusuri sepinya jalanan distrik Shibuya. Di dalam pikirannya berkecimpung banyak sekali permasalahan. Di antaranya adalah harapan besar kakeknya, Sukuna yang terus saja menyalahkan eksistensinya, informasi hukuman eksekusi rahasia dari Gojo, serta pernyataannya sendiri yang mengatakan bahwa nilai nyawa seseorang bisa saja menjadi kabur. Dalam kondisi berat itu, Itadori terus melangkahkan kakinya memasuki basement stasiun Shibuya. Scene pun berganti pada Nanami, di mana dia terlihat berjalan santai di pinggiran pantai tropis yang begitu indah. Namun faktanya, kondisi indah tersebut hanyalah angan-angan Nanami saja. Sementara yang sebenarnya saat ini dia nampak berjalan sendirian di lorong stasiun Shibuya yang agak gelap. Pertarungan sengit sebelumnya membuat sebagian tubuh Nanami terbakar sangat parah dan bahkan tulang tengkoraknya hampir terlihat. Selain itu, dia juga tidak menyadari kehadiran Mahito yang tengah diam dan terus memandanginya dari dalam photo box. Nanami pun menuruni anak tangga satu demi satu sambil menggenggam pedang tumpulnya. Dia masih merasa berada di bibir pantai yang indah, padahal di hadapannya terlihat banyak sekali roh kutukan yang siap menerkamnya. Nanami pun mengingat bahwa impiannya adalah liburan ke Malaysia, tepatnya di Kuantan. Kuantan sendiri adalah salah satu distrik yang cukup menarik di Malaysia. Dia ingin sekali membangun rumah di atas pantai yang kosong. Dia juga ingin membaca semua buku yang pernah dibelinya demi bisa menebus waktu yang sudah terbuang sia-sia. Namun di tengah impian dan harapannya, Nanami teringat pada Fushiguro dan dia ingin segera menyelamatkannya. Dia juga mencari Maki dan Naobito, karena sebelumnya mereka bertiga tengah berjuang bersama-sama. Namun yang lebih penting dari itu semua, Nanami nampak sangat amat kelelahan, dan dia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya. Dia pun menebas satu persatu roh kutukan di hadapannya. Pedang tumpulnya sudah seperti selembar sapu tangan yang selalu menemaninya di kala liburan. Pada setiap tebasan pedang tumpulnya, Nanami merasakan sebuah sensasi kenyamanan, serta impian berlibur di pantai yang begitu nyaman tiada tara. Walaupun dihajar berulang kali oleh para roh kutukan, dia masih saja merasa nyaman. Pun demikian, setelahnya dia melakukan serangan balik hingga membuat seluruh roh kutukan di sekitarnya habis tidak tersisa. Namun tanpa diduga, Mahito tiba-tiba muncul di belakang Nanami. Roh kutukan tingkat khusus tersebut terlihat menempelkan tangannya di punggung Nanami. Nanami pun terdiam, dan dia menanyakan pada Haibara tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Walau Nanami pernah lari dari permasalahan, namun dia tetap kembali lagi karena sebuah alasan yang tidak terduga. Saat itu juga bayangan Haibara muncul di depan Nanami, dan Nanami mencoba menyadarkan dirinya sendiri bahwa angan-angannya tidak boleh diutarakan seperti itu. Tanpa sepatah kata apapun, Haibara menunjuk sosok di belakang Nanami yang tidak lain adalah Itadori Yuji. Nanami sangat khawatir, jika dia berkata yang buruk, bisa saja hal tersebut malah mengutuk Itadori. Dia pun hanya bisa tersenyum, seraya menyerahkan semua sisa permasalahan saat ini pada Itadori. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya tersebut, tubuh Nanami lantas hancur berhamburan akibat teknik kutukan Mahito. Tentu saja Itadori sangat terkejut dan begitu marah. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya, dan setelahnya berlari untuk membuat perhitungan dengan roh kutukan menyebalkan tersebut. Namun sebelum itu, Mahito melepaskan Idol Transfiguration yang membentuk dinding penghalang guna menghadang semua serangan Itadori. Itadori sendiri tidak sanggup melepaskan tinjunya, karena teknik manipulasi jiwa Mahito bisa memunculkan sisa jiwa manusia yang meminta pada Itadori untuk diselamatkan. Ketika Itadori terdiam, disitulah Mahito langsung menyerangnya dengan begitu banyak duri tajam. Hebatnya, Itadori sanggup menahan serangan duri beserta serangan batai, di mana saat itu Mahito menggabungkan dua jiwa atau lebih dengan teknik kutukannya. Itadori pun terpukul dan terguling hebat setelah menerima pukulan kuat Mahito. Akibat serangan itu, Itadori pun kembali mengalami luka sayatan di wajahnya. Keduanya pun tidak saling serang beberapa saat, sambil merendahkan satu sama lain. Intinya, Mahito terus memprovokasi Itadori karena begitu lemah. Sementara Itadori sendiri sangat kesal, karena Mahito terlalu banyak bicara dan selalu mempermainkan banyak nyawa orang tidak berdosa.
Jika saja Nanami masih hidup, dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan seperti hilang kendali atau karena emosi sesaat. Atas dasar hal tersebut, setidaknya Itadori harus membuktikan kemampuannya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Mahito pun kembali menyerang Itadori dengan teknik manipulasi jiwanya. Namun ketika kutukan penuh tampalan tersebut menyerang, tanpa diduga Itadori menghindar dan melepaskan tendangan kuat di kepala Mahito. Berbagai serangan mematikan Mahito berhasil dihindari Itadori dengan cukup baik. Bahkan dalam kondisi terhimpit sekalipun, Itadori berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan keras pada Mahito. Keduanya pun keluar dari himpitan roh kutukan dan kembali bertarung dengan begitu brutal. Mahito nampak memanipulasi tangan kirinya menjadi senapan otomatis dan terus menembaki Itadori. Dia juga berusaha menendang Itadori dengan mengubah kakinya menjadi besar. Mahito memang musuh yang sangat merepotkan, apalagi dia bisa mengubah atau memanipulasi tubuhnya sendiri sesuai keinginannya. Dalam pertarungan ini, Mahito nampak berkali-kali merubah tangan atau anggota tubuhnya yang lain menjadi benda-benda tajam yang siap mengoyak tubuh Itadori kapan saja. Untungnya Itadori mampu bertahan dan membuat Mahito berpikir panjang sebelum melakukan penyerangan kembali. Kutukan tingkat khusus ini pun mulai waspada, karena dia bisa saja tewas jika salah mengambil keputusan. Itadori pun berlari mengejar Mahito, karena si Mahito berusaha kabur dari arena pertarungan. Namun di ujung jalan, dia menemukan dua orang warga sipil yang masih selamat. Itadori pun meminta keduanya untuk berhati-hati, karena saat ini tidak ada tempat yang aman di Shibuya. Sayangnya kedua orang tersebut adalah manusia manipulasi buatan Mahito. Pukulan besar Mahito pun melayang dan membuat si Itadori tersungkur. Selain itu, Mahito juga membuat sebilah pedang dari orang yang satunya lagi. Tentu saja Itadori sangat marah dan geram dengan kelakuan buruk Mahito. Mahito sendiri begitu memahami bahwa memanipulasi tubuh manusia adalah cara yang paling efektif agar mental Itadori Yuji menjadi hancur. Scene pun kembali 1 jam sebelumnya, di mana Dagon dan Mahito menelan banyak sekali manusia di dalam tubuh mereka masing-masing. Mahito pun berencana melanjutkan permainan untuk membantai Itadori, walau hal ini jelas-jelas sangat ditentang oleh Jogo. Untuk mengecoh Jogo, Mahito langsung mengkloning tubuhnya menjadi 2 bagian dan kabur begitu saja. Tentu saja Jogo sangat kesal karena dia tidak sanggup mengejar si Mahito. Di lokasi lain, kloningan Mahito nampak berhadapan dengan Nobara. Nobara pun telah menyadari bahwa Mahito adalah roh kutukan tingkat khusus yang sebelumnya berhadapan dengan Itadori. Berbekal informasi dari SMK Jujutsu tentang si Mahito, membuat Nobara nampak sangat bersemangat. Apalagi hari ini dia belum memberikan kinerja yang bagus dalam melakukan tugas. Gadis ini pun memalu dan melepaskan paku tajamnya pada Mahito, hingga wajah kutukan penuh tambalan tersebut jadi berlumuran darah. Scene pun kembali pukul 23:14, tepatnya di Jalan Soto Bungamura. Di zona aman tersebut, Nita memohon agar Nobara tidak kembali lagi memasuki penghalang. Nita pun menyampaikan bahwa Nanami juga berpesan agar Nobara tidak gegabah dalam bertindak. Namun Nobara masih saja keras kepala dan tidak mau mendengarkan permintaan Nita. Bukan tanpa alasan, Nobara hanya tidak bisa pergi begitu saja, sementara rekan-rekannya masih terus bertarung. Gadis ini pun kembali melangkahkan kakinya memasuki penghalang, dan benar-benar meninggalkan Nita yang terus berupaya untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, Mahito membantai 3 warga sipil yang ditemuinya di tengah jalan. Dia lantas menghempaskan ketiga orang tersebut pada Itadori yang terus mengejarnya. Walau kepayahan, Itadori berusaha menyelamatkan salah satu dari ketiga orang tersebut. Namun sayang, ternyata orang yang diselamatkannya telah berubah menjadi mainan Mahito dan meledakkan kepalanya hingga membuat Itadori kehilangan konsentrasi. Kesempatan itu pun digunakan Mahito untuk kembali menyerang si Itadori. Di sisi lain, Nobara nampak serius dalam menghadapi kloningan Mahito yang cukup merepotkan. Gadis ini pun melesatkan banyak paku-pakunya, sementara Mahito berupaya menyerang dengan teknik kutukan manipulasi jiwanya. Setelah beberapa kali menyerang, Mahito pun menyadari kalau Nobara berusaha untuk menghindari sentuhannya. Namun roh kutukan ini tidak ambil pusing, karena sejatinya dia hanyalah kloningan saja.
Walau bisa merubah dan memanipulasi tubuhnya sendiri, namun Mahito Cloningan tidak bisa mengubah jiwa manusia yang disentuhnya seperti kekuatan tubuh utamanya. Hal ini pun membuat Mahito senang, karena Nobara masih belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Serangan cakar Mahito membuat Nobara terluka dan agak kerepotan. Nobara pun kembali melesatkan pakunya pada Mahito, dan ketika si Mahito menghindari serangan tersebut, tanpa diduga di kakinya terdapat banyak sekali paku yang sebelumnya telah disiapkan Nobara. Gadis ini pun melompat ke atas sambil menjentikkan jarinya, di mana hal tersebut membuat banyak paku-pakunya meledak dan melukai Mahito. Belum sempat sadar dari kagetnya, Mahito langsung ditindih dan dikekang oleh si Nobara. Nobara lantas memalu pakunya di kening Mahito, hingga membuat kutukan penuh tambalan tersebut muntah darah. Hebatnya, serangan barusan dapat melukai tubuh asli Mahito, yang saat itu tengah bertarung habis-habisan melawan Itadori Yuji. Sambil kesakitan, Mahito benar-benar tidak menyangka kalau musuh alaminya tidak hanya si Itadori. Nobara pun merasakan kalau energi kutukannya meledak tidak jauh di lokasi lain. Selain itu, tindakan Mahito juga nampak mencurigakan. Hal ini pun membuatnya yakin bahwa Mahito di hadapannya hanyalah kloningan yang tidak bisa menggunakan energi kutukan. Mahito sendiri pun tidak menyangkal hal itu dan langsung mengiyakannya. Di sisi lain, Mahito nampak tidak bisa bergerak bebas karena efek dari teknik kutukan Nobara yang masih belum menghilang dari tubuhnya. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam, dan dia langsung memukuli Mahito dengan begitu brutal. Mahito pun dibuat bulan-bulanan dan sangat tidak berdaya. Di sini Itadori sangat berterima kasih pada Nobara, karena selama ini dia masih belum bisa melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan banyak nyawa. Setidaknya kehadiran Nobara ini membuat hati Itadori senang, karena seakan-akan dia tidak sendirian dalam berjuang. Shin pun kembali lagi pada Nobara, yang mana dia nampak sangat optimis bisa mengalahkan Mahito. Parahnya, bukannya melawan balik, namun si Mahito malah kabur dan menjauh dari arena pertarungan. Tentu saja Nobara sangat kaget dan kesal. Dia pun langsung berlari untuk mengejar roh kutukan tingkat khusus tersebut. Melihat si Mahito yang memasuki basement stasiun Shibuya membuat Nobara tenang. Dia berharap bisa membasmi Mahito dan setelahnya pergi ke basement lantai 5 untuk memberikan bantuan. Sementara itu, pukulan Itadori membuat Mahito membelah diri jadi 6 bagian. Dia pun menemukan salah satu bagian yang memiliki energi kutukan tertinggi. Sayangnya si Itadori telah tertipu dan salah melakukan eksekusi, karena si Mahito telah kabur sambil mengumpulkan potongan tubuhnya yang lain. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam dan berupaya mengejar kutukan itu. Di saat yang bersamaan, kloningan Mahito juga telah sampai di lantainya Itadori. Itadori pun sangat waspada setelah menyadari bahwa si Mahito ada 2. Awalnya dia berpikir kalau Mahito berniat untuk bersatu dan memulihkan kekuatannya. Namun pikirannya salah, karena nyatanya si Mahito terus berlari tanpa melakukan penyatuan jiwa. Itadori pun sangat amat terkejut setelah menyadari kalau di ujung jalan terdapat Nobara. Tentu saja dia langsung berteriak sekuat tenaga dan memperingatkan Nobara agar segera kabur dan menjauh dari jangkauan Mahito. Sayangnya Nobara masih nampak kaget dan tidak sempat kabur. Mahito pun dengan sukses berhasil mendaratkan tangannya tepat di wajah Nobara. Itadori pun berteriak keras sambil memukul Mahito kloningan hingga menabrak dinding. Nobara sendiri nampak terdiam lama sambil terus memegangi wajahnya. Shin pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu masih tahun 2009 dan Nobara masihlah seorang bocah SD. Nobara pun berteman dengan Fumi, seorang bocah yang sepertinya baru saja pindah dari kota ke desa ini. Nobara yang nampak tomboy selalu berusaha melindungi Fumi dari perundungan di sekolahnya. Nobara juga sering main ke rumah Fumi hanya untuk sekedar bermain game fighting melawan bapaknya Fumi. Pada suatu ketika, Nobara menemukan tempat rahasia dan dia mengajak Fumi untuk melihat tempat itu. Ternyata tempat rahasia tersebut sebenarnya adalah rumahnya orang. Tanpa diduga dari dalam rumah muncul seorang gadis cantik yang diketahui bernama Saori. Saori pun mempersilahkan Nobara dan Fumi masuk ke dalam rumah. Dia bahkan menyiapkan teh dan camilan untuk kedua bocil tersebut. Walau keduanya sering datang tiba-tiba dan main ke rumah Saori, namun gadis tersebut tidak pernah sekalipun kesal. Sejak bertemu Saori, sikap Nobara nampak banyak berubah. Dari yang awalnya begitu tomboy, kini menjadi lebih baik dan lembut.
Namun pada suatu hari, Nobara dan Fumi menemukan kondisi rumah Saori yang kotor dan nampak aneh. Banyak sekali sampah dan juga coretan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Rumah Saori yang awalnya mewah kini jadi sangat mengerikan. Lalu beberapa hari kemudian, Saori pun memutuskan pindah dan kembali ke kota. Tentu saja saat itu Nobara kecil sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Nobara pun memutuskan untuk masuk SMA di Tokyo. Hari itu si Fumi terlihat mengantar kepergian Nobara di stasiun. Dengan sangat optimis, Nobara berjanji tidak akan pulang kembali ke desanya. Dia lantas meminta Fumi untuk juga keluar dari desa ini pada suatu hari nanti. Ketika memasuki gerbong kereta, Nobara memastikan bahwa pada suatu hari nanti mereka harus berkumpul bersama Saori. Fumi pun hanya bisa terdiam, sementara si Nobara nampak berkaca-kaca dan mulai menitikkan air matanya. Setelah pintu gerbong kereta tertutup, Fumi pun pada akhirnya tidak mampu membendung kesedihannya yang sangat luar biasa. Sementara itu di tempat lain, Saori nampak kerja lembur hingga larut malam. Walau seniornya meminta agar istirahat dulu, namun Saori tidak bisa karena pekerjaan ini harus selesai secepatnya. Di sela-sela waktu santainya, Saori menceritakan kisah kehidupannya di desa dulu pada seniornya. Selain bercerita tentang keluarganya, Saori juga mengisahkan tentang dua bocah yang berusia 7 tahun lebih muda darinya. Tentu saja yang paling mengesankan dan paling dekat dengannya adalah bocah yang bernama Kugisaki Nobara. Dikarenakan Saori adalah anak tunggal, dia pun melihat Nobara sebagai gadis yang sangat manis. Untuk membuat Nobara kagum, Saori pun memaksakan diri untuk berlagak sebagai seorang kakak yang baik. Namun Saori tidak bertukar kontak dengan Nobara ataupun Fumi, karena dia takut kalau hubungan mereka perlahan menjauh. Saori pun merasa Nobara pasti akan kecewa jika melihat kondisinya yang biasa saja seperti saat ini. Gadis ini pun bertanya-tanya, apakah saat ini kondisi Nobara tengah sehat-sehat saja? Saat ini di dalam bayangan Nobara, dia tengah berhadapan dengan teman-temannya dan juga sosok Fumi. Dia lantas meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena nampaknya dia tidak bisa menepati janji untuk berkumpul bertiga bersama Fumi dan Saori. Nobara pun berpesan pada Itadori dan meminta untuk mengatakan pada semuanya bahwa kehidupannya tidaklah terlalu buruk. Sedetik kemudian, wajah Nobara nampak hancur dan bahkan bola matanya keluar begitu saja. Gadis ini pun langsung ambruk tidak berdaya. Sementara si Itadori nampak mematung kaget dan seakan-akan tidak percaya dengan fakta yang sedang dilihatnya saat ini. Setelah darah Nobara mengenai wajah Itadori, Shin pun tiba-tiba flashback ke masa lalu, yang mana kala itu mengisahkan tentang kebersamaan Itadori, Nobara, dan Fushiguro. Saat itu tanpa sengaja Nobara menumpahkan segelas kopi pada kemeja putih milik Pak Gojo. Tentu saja dia sangat kaget dan bingung. Walaupun Itadori dan Fushiguro ikut membantu untuk membersihkan kemeja Pak Gojo, namun kemeja tersebut malah jadi makin kotor parah. Tanpa berdosa, Nobara mengira kalau kemeja Pak Gojo harganya murah. Namun setelah dicek merek labelnya, dia pun sangat terperanjat karena harga kemeja Pak Gojo sangatlah mahal. Saat itu tiba-tiba Pak Gojo datang dan menanyakan di mana kemeja putihnya. Tentu saja dengan sigap Fushiguro langsung menyembunyikan kemeja itu di dadanya. Dan tentu saja kejadian itu membuat Itadori dan Nobara tertawa terbahak-bahak. Suasana kebersamaan kala itu benar-benar hangat dan nyaman. Sayangnya saat ini kondisi Nobara benar-benar mengenaskan. Dia nampak tidak sadarkan diri dengan sebagian wajah yang hancur. Itadori seakan tidak percaya dengan hal buruk yang menimpa salah seorang teman dekatnya itu. Nafasnya begitu berat dan matanya nampak berkaca-kaca. Ditambah lagi saat itu dia mengingat tentang banyaknya warga sipil yang tewas serta meninggalnya Kento Nanami. Melihat kondisi Itadori yang kebingungan, Mahito pun langsung bergerak dan melepaskan Kokusen atau tinju kilat hitamnya. Serangan Mahito ini pun membuat Itadori terlempar parah. Itadori juga dihempaskan berulang kali hingga tubuhnya menghancurkan dinding-dinding stasiun. Sambil berteriak kesal, Mahito lantas menceramahi Itadori dan membanting pemuda tersebut layaknya sebuah mainan. Walau terluka sangat parah, sayangnya Itadori hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Mahito sangat merinding dengan kemampuannya,
dan dia merasa bahwa dirinya adalah kutukan yang paling sejati. Kutukan menyebalkan ini lantas berkata kalau Itadori hanyalah bocah yang sangat naif. Padahal tempat ini adalah medan perang, di mana semuanya harus memaksakan kebenaran pada lawannya. Mahito merasa bahwa Itadori itu sama seperti dirinya. Bedanya, Mahito akan membunuh orang tanpa berpikir terlebih dahulu, sementara Itadori akan menolong orang tanpa banyak berpikir. Baik roh kutukan ataupun penyihir Jujutsu, keduanya sama-sama memiliki insting bertarung. Dan perang yang melibatkan kedua pihak ini, pada akhirnya akan menentukan pihak mana yang bisa berkuasa 100 tahun kemudian. Menurut Mahito, jika Itadori tidak menyadari hal ini, maka mau sampai kapanpun pemuda itu tidak akan bisa menang. Walau sudah dipukuli sedemikian parah, namun Itadori masih saja diam. Mahito pun merubah tangannya menjadi sabit tajam dan setelahnya menyabetkan senjata itu pada Itadori. Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah tepukan, yang mana setelah itu tubuh Itadori langsung berpindah tempat. Tentu saja Mahito jadi kaget dan terdiam di tempatnya. Ternyata tepukan tangan itu datang dari Aoi Todo. Dengan penuh percaya diri, Todo datang di saat yang tepat untuk menolong Itadori. Apalagi dia menganggap Itadori layaknya saudara sendiri. Scene pun kembali lagi beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Todo dan Nida Arata tengah berada di basement lantai 5 stasiun metro Shibuya. Di area ini terlihat banyak orang yang masih berdiri mematung karena efek perluasan domain milik Gojo Satoru. Todo pun menyadari bahwa Kito Suguru atau si Kenjaku sudah pergi dengan membawa alam penjara yang mengekang Gojo. Setelah berpikir sejenak, Todo pun memutuskan untuk mengubah tujuannya. Dari yang awalnya ingin menolong Gojo, menjadi bertarung semaksimal mungkin demi menolong rekan serta melemahkan lawan. Dia lantas mengajak Arata bergegas, karena mungkin saudaranya berada di dekat sini. Melihat sosok Todo, Mahito pun mengetahui bahwa lelaki kekar tersebut adalah penyihir Jujutsu yang telah membuat Hanami terpojok. Todo lantas meneriaki Itadori untuk segera bangkit, karena pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Namun mental Itadori sudah hancur lebur setelah menyaksikan Nanami dan Nobara tewas di hadapannya. Dia pun meringkuk dan menangis, seraya mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Itadori memiliki tanggung jawab untuk menolong lebih banyak orang, apalagi sebelumnya Sukuna telah membantai banyak orang. Sayangnya hingga kini dia belum bisa melakukan apapun. Dia pun merasa kalau dirinya adalah seorang pembunuh yang sengaja mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Rengekan Itadori membuat Mahito begitu kesal. Roh kutukan ini pun berlari dan hendak menebas Itadori. Namun Todo langsung menepukkan tangannya dan menukar posisi Arata dengan Mahito. Dia juga bertukar tempat dengan Itadori dan setelahnya menendang Mahito dengan begitu keras. Anehnya si Mahito malah terlihat gembira. Sebenarnya Mahito sudah tahu tentang teknik kutukan Todo. Namun demikian dia masih kesulitan dalam menghadapinya. Todo pun menasehati Itadori agar tidak mudah menyerah dan meremehkan diri sendiri. Menurut Todo, selama hayat masih dikandung badan, rekan-rekan penyihir Jujutsu yang telah tewas masih belum benar-benar dikalahkan. Jika harus mencari makna dan alasan untuk setiap nyawa yang hilang, terkadang hal itu malah menjadi semacam penghinaan pada mereka yang sudah tiada. Dengan sigap si Arata langsung mengobati Itadori dengan teknik kutukannya. Meski tidak sembuh total, namun Arata menjamin bahwa cedera dan pendarahan Itadori telah terhenti. Pun demikian, jika Itadori terkena serangan lagi, maka lukanya akan bertambah dan Arata tidak akan bisa menyembuhkannya. Arata juga berkata kalau dia sudah mengobati Nobara dengan teknik kutukannya. Meski nafas dan denyut nadinya terhenti, namun luka Nobara masih belum terlalu lama. Dan tentu saja masih ada kemungkinan gadis itu bisa tertolong. Walau hanya kemungkinan, namun hal tersebut sangat berarti bagi Itadori. Dia pun mempersilahkan Arata pergi untuk membawa Nobara pesertanya. Sementara itu si Todo mulai berduel dengan Mahito. Mahito pun kesal karena serangannya tidak pernah mengenai Todo. Namun dia sudah menyiapkan jebakan, dan jika rencananya berhasil dia ingin menghajar Todo dengan Kokusennya. Namun nyatanya rencananya gagal, karena saat itu Itadori telah bangkit dan melesatkan tinju kilat hitamnya pada tubuh Mahito, hingga roh kutukan tersebut terjungkal. Kali ini Itadori sangat serius, demikian juga dengan si Todo yang langsung merobek kaos ungunya. Di sisi lain,
Mekamaru menyarankan pada Miwa agar mengurungkan niatnya mendekati Shibuya, apalagi pertarungan sudah hampir selesai. Mekamaru juga memastikan bahwa siswa SMK Jujutsu Kyoto tidak ada yang bisa selamat dari pertempuran di Shibuya selain Todo dan Arata. Oleh karena itulah Mekamaru telah mengatur para siswa SMK Jujutsu Kyoto untuk menjalankan misi lain di selatan Kyoto. Miwa pun menangis dan tidak terima karena Mekamaru tidak pernah meminta saran padanya. Mekamaru pun mengatakan bahwa ada gadis yang disukainya. Mau dunia seperti apapun, dia ingin selalu ada untuk melindungi gadis tersebut. Tangis Miwa pun semakin menjadi-jadi ketika Mekamaru mengucapkan selamat tinggal karena waktunya semakin menipis. Saat itu juga tiba-tiba bayangan Mutako Kichi muncul di samping Miwa, dan dia berharap Miwa selalu bahagia. Selama Miwa bahagia berarti harapan Muta sudah terwujud. Miwa pun sangat terkejut, namun disitulah bayangan Muta telah menghilang untuk selama-lamanya. Gadis ini pun menangis sesenggukan seperti menahan rasa kesedihan yang sangat luar biasa. Sementara itu di gerbong belakang, para member SMK Jujutsu Kyoto juga begitu sedih, walaupun beberapa di antara mereka merasa sangat diremehkan oleh si Mekamaru. Kembali ke stasiun Shibuya, di mana pertarungan sengit sudah tidak terelakkan. Itadori dan Todo saling bekerja sama untuk menyerang Mahito. Walaupun dikeroyok, namun si Mahito sangatlah kuat dan dia mampu mengimbangi gempuran serangan Todo dan Itadori sambil mengubah bentuk tubuhnya menjadi berbagai macam senjata mematikan. Roh kutukan ini sangat bersemangat melihat dua musuhnya yang sangat lihai. Todo lantas mendorong Itadori ke arah Mahito, dan hasil kombinasi serangan tersebut membuat lantai stasiun hancur berantakan hingga tembus ke lantai di bawahnya. Di ruangan yang cukup gelap tersebut, Mahito terus berlarian di antara pilar-pilar bangunan. Dia lantas membelah diri dan melasatkan serangan dadakannya pada Itadori. Untungnya si Todo langsung menepukkan tangannya dan membuat Itadori terhindar dari serangan itu. Intensitas pertarungan kali ini berjalan dengan sangat cepat. Mahito pun tidak tanggung-tanggung dalam bertarung, di mana saat itu juga dia memanipulasi beberapa roh kutukan menjadi satu guna menyeruduk kedua lawannya. Akibat serangan ini, mereka semua pun terpaksa turun satu lantai di bawah lagi. Menurut pengamatan Mahito, kekuatan jiwa Todo masih sangat penuh, sementara Itadori mungkin hanya tersisa 10% saja. Jiwa Mahito sendiri tersisa 40%, karena sebelumnya dia dihajar habis-habisan oleh Itadori. Roh kutukan ini pun menargetkan Todo untuk dihabisi terlebih dahulu karena teknik kutukannya sangat merepotkan. Dia lantas memanipulasi jiwanya dan melepaskan roh kutukan super besar yang menyerupai kereta. Tentu saja Itadori dan Todo langsung berlari kencang untuk menghindari terjangan kutukan kereta tersebut. Ketika keduanya hampir tergencet duri-duri tajam, dengan cepat si Todo melemparkan dua benda ke samping dan memindahkan dirinya beserta Itadori dari lintasan kereta. Namun mereka tidak bisa bersantai-santai, karena Mahito kembali menyerang dengan berbagai manipulasi senjatanya. Saat itu Todo memberikan sebuah batu pada Itadori, dan Itadori langsung melemparkan batu tersebut pada si Mahito. Dengan cepat si Todo mengganti posisinya dengan benda yang dilempar Itadori tadi. Todo pun mengakui kalau Itadori sudah semakin kuat. Dia merasa kemampuannya tertinggal sangat jauh. Apalagi Mahito juga bisa menggunakan teknik kilat hitam yang sangat kuat. Rasa tidak ingin meninggalkan Itadori yang berjuang sendirian membuat Todo semakin bersemangat untuk terus melangkah. Tanpa diduga dia melesat dan melepaskan teknik tendangan kilat hitam pertamanya. Tentu saja Mahito terlempar dan terpukul mundur. Namun Mahito malah santai saja, karena mau sekuat apapun serangan kilat hitam yang ditujukan padanya, semua itu tidak berarti kalau tidak melukai jiwanya. Kali ini pertarungan sudah semakin serius. Ditambah lagi ketiganya telah memaksimalkan kemampuan diri mereka hingga 120%. Dengan sangat serius, Mahito langsung memuntahkan banyak kutukan simpanannya dan menggabungkan seluruh kutukan tersebut untuk menggempur Itadori dan Todo. Serangan Mahito membuat Todo tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Lebih parahnya lagi, roh kutukan milik Mahito itu terus mengamuk hingga menembus dan merusak jalanan utama distrik Shibuya. Mahito pun meneriaki Itadori untuk bertarung habis-habisan dan saling mengutuk satu sama lain.